Seorang pria dengan tongkat kayu melangkah sendirian ke jantung hutan yang paling mematikan di Jawa. Bukan harimau yang ia takuti, melainkan Raja Jin alas roban yang sudah menunggu di balik kabut. Akankah Karomah Sunan Kalijaga mampu menembus tembok kegelapan ribuan tahun? Inilah kisah pertarungan iman melawan penguasa gaib. Legenda besar akan segera dimulai. Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah karomah para wali lainnya. Saya ingin tahu seberapa jauh kisah ini tersampaikan. Tulis di kolom komentar dari mana asal kota kalian menonton. Di bawah langit senja yang mulai memerah, Raden Mas Said duduk bersila dengan tenang. Angin sore berhembus lembut menyapu wajahnya, membawa aroma tanah dan dedaunan dari hutan. Sunan Bonang datang membawa sebuah amanah, mendekati sang murid dengan langkah yang pasti. Wajah beliau memancarkan cahaya yang teduh, menandakan ada tugas penting yang harus diemban. "Wahai Said, dengarkanlah suara batinmu hari ini," ucap sang guru dengan suara yang sangat rendah. Ada sebuah wilayah yang masih terbelenggu kegelapan, di mana cahaya iman belum mampu menembus masuk. Alas Roban adalah nama tempat yang beliau maksud, sebuah hutan angker di pesisir utara Jawa. Banyak musafir hilang tanpa meninggalkan jejak, tersesat oleh tipu daya para penghuni alam gaib. Raden Mas Said mendengarkan dengan seksama, hatinya bergetar mendengar tantangan yang nyata. Beliau tahu bahwa tugas ini bukanlah hal mudah, sebab lawan yang dihadapi bukan hanya raga manusia. Hutan itu dikuasai oleh Raja Jin yang sombong, lanjut Sunan Bonang sambil memandang ke ufuk. Dia telah menutup hati manusia dengan rasa takut, hingga mereka lupa pada kekuasaan yang Maha Esa. Tugasmu adalah membuka jalan bagi dakwah kita, membersihkan akar syirik yang tertanam di sana. Jangan kau gunakan pedang untuk menumpas mereka, gunakanlah hikmah dan kekuatan doa yang tulus. Said menundukkan kepala dengan rasa hormat, menerima titah guru sebagai pengabdian suci. Beliau sadar bahwa keselamatan hanya milik Tuhan, dan keberanian adalah kunci pembuka pintu hidayah. "Apakah hamba harus berangkat sekarang juga?" tanya Said dengan nada suara yang sangat mantap. Sunan Bonang tersenyum kecil lalu memberikan restu, mempersiapkan bekal spiritual untuk sang murid tercinta. Hanya sebuah tongkat kayu yang beliau bawa, serta iman yang kokoh di dalam dada yang lapang. Tidak ada baju zirah ataupun pasukan yang besar, hanya kepasrahan total kepada sang pencipta alam. Malam itu Said mulai mempersiapkan segalanya, merenungi setiap kata yang diucapkan oleh gurunya. Beliau tahu perjalanan ini akan sangat panjang, melintasi lembah sunyi dan sungai yang sangat dalam. Keesokan harinya fajar menyingsing dengan indah, Raden Mas Said memulai langkah pertama ke utara. Setiap langkahnya diiringi dengan zikir yang halus, menjaga hati agar tetap terhubung dengan langit. Sepanjang jalan beliau melihat banyak penderitaan, rakyat yang hidup dalam ketakutan akan hal gaib. Mereka memberi sesajen di bawah pohon yang besar, berharap keselamatan dari jin yang sebenarnya lemah. Pemandangan itu membuat tekadnya semakin kuat, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu itu. Hanya dengan mengenal Tuhan yang Maha Tunggal, manusia bisa merdeka dari segala bentuk ketakutan. Beberapa hari perjalanan telah dilewati dengan sabar, udara mulai berubah menjadi dingin dan sangat lembab. Bau kayu busuk dan lumut mulai tercium menyengat, menandakan batas hutan alas roban sudah semakin dekat. Burung-burung gagak terbang rendah di atas kepala, menyambut kedatangan sang pengembara dengan suara parau. Seolah-olah mereka memberi peringatan yang sangat serius, agar manusia tidak masuk ke wilayah terlarang tersebut. Said tidak gentar meski suasana terasa mencekam, beliau terus berjalan tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Keyakinannya pada perlindungan Tuhan sangatlah besar, melampaui segala ancaman yang mungkin akan datang. Di tepi hutan beliau berhenti untuk sejenak berdoa, memohon izin kepada pemilik semesta yang sesungguhnya. "Aku datang bukan untuk merusak atau menghancurkan, aku datang untuk membawa kabar damai bagi semua." Suasana hutan tiba-tiba menjadi sangat hening sekali, bahkan suara serangga pun mendadak hilang seketika. Hanya detak jantung Said yang terdengar sangat jelas, berirama dengan zikir yang tak putus di dalam jiwa. Beliau melihat bayangan hitam melintas dengan cepat, di antara barisan pohon jati yang berdiri sangat kokoh. Namun matanya tetap lurus memandang ke depan jalan, tidak terpengaruh oleh gangguan penglihatan yang ada.
Tongkat kayunya diketukkan ke tanah dengan lembut, menggetarkan energi positif ke seluruh penjuru hutan. Beliau bisa merasakan kehadiran banyak mata yang mengawasi, makhluk-makhluk tak kasat mata yang mulai merasa terusik. Selamat datang di wilayah kegelapan, sebuah suara bergema, terdengar seperti parutan kayu yang sangat kasar sekali. Angin kencang tiba-tiba datang menerjang tubuhnya, mencoba merobohkan keseimbangan sang wali yang tangguh. Said tetap berdiri tegak bagaikan sebuah gunung, tak tergoyahkan oleh gertakan yang bersifat semu. Beliau tahu ini hanyalah permulaan dari sebuah ujian, sebelum bertemu dengan penguasa utama di hutan ini. Langkah beliau masuk semakin jauh ke dalam rimbun, di mana cahaya matahari sulit menembus celah daun. Kegelapan mulai menyelimuti pandangan mata lahiriah, namun mata batin beliau tetap bersinar dengan sangat terang. Pohon-pohon di sana tampak seperti raksasa yang diam, akar-akarnya melilit tanah bagaikan ular yang besar. Setiap jengkal tanah terasa memiliki aura yang mistis, menyimpan rahasia ribuan tahun yang belum terungkap. Beliau teringat kembali pada pesan Sunan Bonang tadi, tentang pentingnya sabar dalam menghadapi segala ujian. Sabar bukan berarti diam dan menyerah begitu saja. Sabar adalah tetap bergerak dalam koridor kebenaran. Inilah babak baru dalam sejarah dakwah di Jawa, pertemuan antara cahaya iman dan kegelapan kuno. Seorang wali yang membawa misi kasih bagi semesta, melawan keangkuhan jin yang merasa paling berkuasa. Malam mulai turun menyelimuti hutan alas roban itu, Said mencari tempat yang bersih untuk bersujud tenang. Beliau ingin menghabiskan malam dengan berkomunikasi, meminta kekuatan tambahan dari Tuhan yang Maha Kuat. Di bawah pohon besar beliau menghamparkan sajadah, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada sang takdir. Pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai esok, saat matahari pertama menyentuh pucuk pohon tertinggi. Kabut putih mulai turun menyelimuti permukaan tanah, menelan kaki sang wali dalam dingin yang menusuk. Jarak pandang hanya tersisa beberapa jengkal saja, menutupi jalan setapak yang seharusnya terlihat jelas. Raden Mas Said tetap melangkah dengan sangat tenang, merasakan getaran tanah di bawah telapak kakinya yang polos. Beliau tidak mengandalkan mata untuk melihat arah jalan, melainkan menggunakan radar iman yang ada di kalbu. Suara tawa melengking terdengar dari balik pepohonan, berpindah-pindah tempat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tawa itu terdengar meremehkan keberanian sang musafir, mencoba menanamkan benih ragu di dalam pikiran beliau. "Berhentilah manusia sebelum terlambat bagi nyawamu," bisikan itu terdengar tepat di sebelah telinga kanannya. Namun saat beliau menoleh tidak ada siapapun di sana, hanya dahan kering yang bergoyang ditiup angin kencang. Said tersenyum tipis sambil terus memutar tasbihnya, bibirnya tak henti merapal doa perlindungan yang sangat agung. Beliau tahu bahwa rasa takut adalah makanan bagi setan, maka beliau menutup rapat pintu hatinya dari rasa itu. Tiba-tiba kabut berubah warna menjadi hitam pekat, menciptakan ilusi tembok besar yang menghalangi jalan masuk. Tembok itu tampak sangat kokoh dan tidak bisa ditembus, memanjang ke kiri dan ke kanan sejauh mata memandang. Sunan Kalijaga berhenti sejenak dan memejamkan matanya, beliau memohon petunjuk agar bisa melihat kebenaran yang asli. Seketika beliau menyadari bahwa tembok itu hanyalah sihir, sebuah tipuan mata untuk memutarbalikkan arah langkahnya. Beliau melangkah maju menembus tembok bayangan tersebut, dan benar saja tembok itu hancur berantakan seperti asap. Gangguan pertama telah berhasil dilewati dengan sangat baik, membuat para penjual ilusi di hutan itu mulai merasa geram. Hutan menjadi semakin lebat dan sangat sulit dilalui, duri-duri tajam mencoba mengoyak jubah yang beliau kenakan. Namun setiap duri yang menyentuh kulitnya seolah melunak, tak mampu melukai raga pria yang penuh dengan cahaya ini. Beliau sampai di sebuah sungai kecil yang airnya hitam, arusnya tenang namun memiliki kedalaman yang sangat misterius. Tidak ada jembatan atau kayu untuk menyeberang ke sana, hanya bebatuan licin yang tertutup oleh lumut yang tebal. Saat beliau menginjak batu pertama air mulai bergejolak, muncul sosok-sosok siluman air yang menjulurkan tangan panjang. Mereka mencoba menarik kaki Said ke dalam dasar sungai, ingin menenggelamkan sang wali ke dalam rahim kegelapan. Said menghentakkan tongkatnya ke permukaan air sungai, muncul gelombang cahaya yang memukul mundur para siluman. Air sungai yang tadinya hitam mendadak menjadi sangat jernih, menampakkan dasar sungai yang penuh dengan kerikil putih.
Perjalanan berlanjut ke area hutan yang lebih dalam lagi, di mana pohon-pohon jati berdiri rapat seperti pagar penjara. Suasana di sini sangat pengap dan kekurangan udara segar, membuat napas orang biasa akan terasa sangat sesak sekali. Raden Mas Said mengatur napasnya dengan teknik zikir, menarik energi murni dari alam untuk memperkuat daya tahan. Beliau tetap segar meskipun sudah berjalan sangat jauh sekali, tanpa menyentuh makanan ataupun meminum seteguk air pun. Tiba-tiba muncul bayangan keluarga yang sangat beliau cintai, ayah dan ibunya tampak memanggil-manggil dari kejauhan sana. Mereka menangis dan meminta Said untuk segera pulang kembali, meninggalkan tugas suci yang diberikan oleh Sunan Bonang. Ini adalah ujian batin yang paling berat untuk dilewati, kerinduan pada keluarga seringkali menjadi titik lemah manusia. Said berhenti sejenak dan meneteskan air mata yang jernih, namun beliau sadar bahwa ini adalah ujian dari Raja Jin. "Wahai bayangan, pergilah kalian dari hadapan mataku ini," ucap Said dengan suara yang penuh dengan wibawa spiritual. "Cintaku pada Tuhan melampaui cintaku pada dunia fana, dan tugas ini adalah bentuk baktiku kepada orang tuaku." Seketika bayangan orang tuanya pun sirna tertiup oleh angin, berubah menjadi tumpukan daun kering yang sudah sangat rapuh. Hutan alas roban pun bergetar hebat karena kegagalan sihirnya. Sang Raja Jin mulai merasa terancam oleh kekuatan pria ini. Guntur menggelegar di langit yang sebenarnya sangat cerah, petir menyambar-nyambar pohon di sekitar Raden Mas Said. Kebakaran gaib mulai mengepung posisi beliau saat itu juga, api merah yang tidak panas namun sangat menyesakkan dada. Beliau duduk bersila di tengah kepungan api yang membara, membentuk benteng spiritual dengan kalimat-kalimat yang suci. Api itu tidak bisa menyentuh seujung rambut pun dari tubuhnya, malah padam dengan sendirinya saat menyentuh aura beliau. Kini kabut mulai menipis dan menampakkan sebuah jalan baru, jalan setapak yang dihiasi dengan tulang belulang binatang hutan. Bau anyir darah mulai tercium sangat tajam di udara sekitar, menandakan wilayah ini adalah tempat pemujaan para pengikut jin. Said melihat banyak pohon yang digantungi dengan kain hitam, sebagai simbol persembahan manusia yang tersesat di sana. Hatinya merasa sangat sedih melihat kerusakan akidah ini, makin bulat tekadnya untuk membersihkan tempat yang angker ini. Langkah beliau kini menjadi lebih cepat dari sebelumnya, ingin segera sampai di pusat kekuatan yang sangat gelap itu. Setiap pohon yang beliau lewati seolah-olah merunduk hormat, mengakui keagungan cahaya yang dibawa oleh utusan Tuhan ini. Hawa dingin yang tadi menusuk kini mulai terasa menjadi hangat, karena pancaran energi dari tubuh Said yang semakin menguat. Beliau tidak lagi merasa sendirian di dalam hutan yang luas ini, karena beliau merasakan kehadiran para malaikat yang menjaga. Di depan sana terlihat sebuah gerbang kayu yang sangat besar, terbuat dari akar-akar pohon yang saling melilit dengan kuat. Inilah pintu masuk menuju inti dari wilayah kekuasaan Raja Jin, tempat di mana kegelapan murni bersembunyi dari cahaya dunia. Penjaga gerbang berupa dua raksasa tinggi besar pun muncul, membawa gada berduri yang sangat berat dan tampak mematikan. Mata mereka merah menyala bagaikan bara api yang membara, napas mereka mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. "Siapa kau manusia berani menginjak tanah terlarang ini?" tanya salah satu penjaga dengan suara yang menggetarkan bumi. "Aku adalah hamba Tuhan yang membawa pesan kedamaian," jawab Said tanpa ada sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Kedua penjaga itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Mereka menganggap Said hanyalah manusia lemah yang sombong. Mereka mengangkat gada mereka tinggi-tinggi ke udara terbuka, bersiap menghancurkan tubuh Said dalam satu kali hantaman saja. Namun sebelum gada itu menyentuh tubuh Raden Mas Said, sebuah keajaiban terjadi yang membuat mereka sangat terkejut. Tangan mereka mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan lagi, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengikat seluruh tubuhnya. Said melangkah melewati mereka dengan sangat tenang sekali, tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk melawan kedua raksasa. Gerbang besar itu terbuka dengan sendirinya saat beliau mendekat, menyambut tamu tak diundang yang akan mengubah sejarah hutan. Raden Mas Said melangkah masuk ke wilayah inti hutan. Suasana di sini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Aura permusuhan terasa sangat kental di udara yang lembab, seolah-olah setiap helai daun mengandung mata yang benci. Di hadapannya kini muncul barisan makhluk-makhluk yang ganjil,
para abdi kegelapan yang bertugas menjaga keamanan sang raja. Ada yang bertubuh kerdil dengan taring panjang yang tajam, ada pula yang bertubuh kurus tinggi melampaui pohon jati. Mereka tidak langsung menyerang dengan menggunakan kekuatan fisik, tetapi mereka mulai melakukan tarian-tarian yang sangat gila. Suara jeritan dan tangisan silih berganti memecah keheningan, mencoba merusak ketenangan batin sang wali yang sedang fokus. "Kembalilah manusia sebelum jiwa kamu tercabik-cabik habis," salah satu abdi yang menyerupai wanita tua mulai berbisik. Wajahnya hancur separuh dan matanya mengeluarkan cairan hitam, namun Sunan Kalijaga tidak memalingkan wajahnya karena jijik. Beliau justru memandang makhluk itu dengan rasa kasih yang dalam, sebab mereka adalah makhluk yang telah tersesat sangat jauh. Beliau membacakan istighfar dengan suara yang sangat lembut, meminta perlindungan bagi dirinya dan hidayah bagi sekitarnya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki beliau mulai bergerak-gerak, ratusan tangan hitam muncul dari dalam tanah yang sangat becek. Tangan-tangan itu mencoba mencengkeram kaki dan jubah beliau, ingin menyeret tubuh sang wali ke dalam liang yang sangat gelap. Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak tanpa bergeser sedikit pun. Beliau tidak memberikan perlawanan fisik kepada tangan itu. Beliau justru memancarkan energi kedamaian dari telapak tangan, membuat tangan-tangan hitam itu seketika lemas dan menghilang. Para abdi kegelapan mulai merasa heran dan juga sangat takut, mengapa manusia ini sangat sulit untuk digetarkan nyalinya. Mereka kemudian bersatu membentuk sebuah pusaran angin hitam, yang membawa bau bangkai dan suara rintihan ribuan nyawa. Angin itu menerjang pohon-pohon hingga tumbang dengan mudah, namun saat mendekati tubuh Said, angin itu mendadak terpecah. Seolah-olah ada dinding kaca yang sangat kuat melindunginya, membuat sang wali tetap berada dalam ketenangan yang hakiki. "Kekuatan kalian hanyalah ilusi yang akan segera sirna," ucap Raden Mas Said dengan nada yang penuh dengan wibawa. "Cahaya kebenaran tidak akan bisa dikalahkan oleh bayangan, segeralah kalian bertaubat sebelum waktu kalian benar-benar habis." Pernyataan itu membuat para abdi kegelapan semakin menjadi murka, mereka mengeluarkan senjata-senjata gaib yang sangat beracun. Ada tombak dari tulang dan panah yang ujungnya membara, semuanya diarahkan tepat ke arah jantung sang wali yang suci. Said mengangkat tongkat kayunya ke atas dengan tangan kanan, cahaya putih terang benderang memancar dari ujung kayu itu. Cahaya itu sangat menyilaukan mata para abdi yang terbiasa gelap, hingga mereka berteriak kesakitan dan mencoba untuk lari. Satu persatu abdi kegelapan itu berubah menjadi kepulauan asap, mereka tidak tahan berada dekat dengan sumber cahaya murni. Keangkuhan mereka runtuh seketika di hadapan kekuatan iman. Hutan Alas Roban kini dipenuhi oleh suara rintihan ketakutan. Namun ada satu sosok yang tetap berdiri dengan sangat kokoh, seorang senopati jin yang memakai baju zirah dari sisik ular. Dia adalah panglima perang kepercayaan sang Raja Jin Alas Roban, yang memiliki kesaktian untuk mengendalikan elemen alam liar. Dia menghentakkan kakinya ke tanah hingga terjadi gempa kecil, retakan besar muncul di tanah tepat di bawah kaki sang wali. Namun Said melompat dengan sangat ringan seperti helai kapas, mendarat dengan sempurna di atas akar pohon yang sangat besar. Senopati jin itu kemudian menyemburkan api hijau dari mulutnya, api yang baunya sangat menyengat dan bisa membakar sukma. Said menyambut serangan itu dengan kibasan tangan kirinya, menciptakan tirai air dari udara yang memadamkan api tersebut. "Kesaktianmu hanya untuk merusak dan menakuti yang lemah," ucap Said sambil menatap mata senopati jin yang berapi-api. "Sedangkan kekuatanku hanya untuk menjaga dan melindungi. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir ujian ini." Pertarungan spiritual tingkat tinggi pun terjadi di dalam hutan, benturan energi menciptakan ledakan-ledakan kecil di udara. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang seperti ditiup badai, meskipun saat itu tidak ada angin yang berhembus sama sekali. Senopati jin mencoba menghilang dan muncul dari berbagai arah, menyerang dengan cakar-cakarnya yang sangat tajam dan panjang. Namun gerakan Said jauh lebih lincah dan sulit untuk ditangkap, beliau bergerak mengikuti irama alam yang sangat-sangat harmonis. Beliau tidak pernah memukul balik dengan niat untuk menyakiti, beliau hanya menepis setiap serangan dengan gerakan yang indah. Lama-kelamaan sang senopati jin mulai merasa kehabisan tenaga, napasnya memburu dan aura hitamnya mulai memudar sedikit. Said melihat celah untuk mengakhiri pertarungan ini dengan damai.
Beliau membacakan satu bait doa yang diajarkan oleh gurunya. Tiba-tiba tubuh Senopati Jin itu terkunci oleh rantai cahaya yang membuatnya berlutut di atas tanah tanpa bisa bergerak. "Lepaskan aku manusia yang sangat licik dan sangat sombong," teriak sang Senopati Jin dengan suara yang sangat parau sekali. "Aku tidak licik, aku hanya menggunakan kekuatan dari pencipta," jawab Said sambil mendekati sosok yang sedang terikat tersebut. Beliau meletakkan telapak tangannya di dahi sang Senopati Jin, menyalurkan energi kesejukan untuk menenangkan amarahnya. Seketika mata merah sang Jin mulai meredup dan menjadi tenang, rasa benci yang tadi membara kini perlahan-lahan mulai hilang. Rantai cahaya itu kemudian dilepaskan oleh Raden Mas Said. Sang Senopati Jin kini tidak lagi menunjukkan sikap yang kasar. Dia menundukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan akan ilmu, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di atas segalanya. "Pergilah dan katakan pada rajamu bahwa aku sedang datang," pesan Said dengan nada yang lembut namun sangat tegas sekali. "Aku tidak datang untuk berperang tapi untuk membawa cahaya, biarkan jalan ini terbuka untuk semua makhluk yang ingin selamat." Senopati Jin itu pun menghilang ke dalam bayangan pohon jati, membawa pesan penting kepada penguasa tertinggi di alas roban. Kini tidak ada lagi abdi kegelapan yang berani menghalang-halangi, jalan menuju istana pusat kini terbuka dengan sangat lebarnya. Said melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh syukur, beliau tahu ini hanyalah pemanasan sebelum ujian yang besar. Matahari mulai condong ke barat menyisakan cahaya yang kuning, menciptakan siluet yang sangat indah di antara pepohonan hutan. Hutan yang tadi terasa angker kini terasa sedikit lebih bersahabat, seolah-olah alam mulai menyadari kehadiran sang pembawa rahmat. Suara burung kembali terdengar meskipun hanya sayup-sayup saja, memberikan semangat tambahan bagi sang wali untuk terus maju. Beliau melihat sebuah bangunan besar yang terbuat dari kabut pekat, itulah istana Raja Jin yang selama ini menjadi pusat kegelapan. Aura dingin yang luar biasa keluar dari dalam bangunan tersebut, menantang siapapun yang berani mendekat ke arah gerbang utamanya. Said berhenti sejenak untuk menata kembali niat dan fokusnya. Beliau tahu bahwa di dalam sana adalah medan tempur yang abadi. Dengan bismillah beliau melangkahkan kaki menuju pintu istana, siap menghadapi apapun yang telah ditakdirkan oleh sang kuasa. Langkah Sunan Kalijaga akhirnya sampai di depan gerbang besar. Istana itu tampak megah namun terbuat dari gumpalan asap. Dindingnya hitam legam dan memancarkan aura yang sangat dingin, seolah-olah bangunan itu tidak berasal dari dunia manusia. Beliau melangkah masuk tanpa menunggu undangan dari siapapun. Lantai istana terasa empuk seperti berjalan di atas awan hitam. Obor-obor api hijau menyala di sepanjang koridor yang panjang, memberikan pencahayaan yang redup sekaligus sangat mencekam hati. Di ujung ruangan yang luas terlihat sebuah singgasana tinggi, diduduki oleh sosok raksasa dengan mahkota dari akar pohon. Itulah Raja Jin alas roban yang selama ini menjadi legenda maut, wajahnya tersembunyi di balik kabut yang sangat tebal sekali. "Berani sekali kau menginjakkan kaki di atas singgasanaku ini," suara sang raja terdengar seperti guntur yang tertahan di dada. Getaran suaranya membuat pilar-pilar istana bergoyang dengan hebat, namun Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak tanpa rasa gentar sedikitpun. Beliau melepaskan sorbannya dan meletakkannya di atas pundak, wajahnya berseri-seri memancarkan kedamaian yang sangat murni. Beliau menatap tepat ke arah mata merah sang Raja Jin tersebut, tanpa ada niat untuk menunduk atau menunjukkan rasa takutnya. "Aku datang sebagai tamu yang membawa salam keselamatan," ucap Sunan Kalijaga dengan nada suara yang sangat berwibawa. "Hutan ini adalah bagian dari bumi yang diciptakan Tuhan kita, dan aku datang untuk memastikan kedamaian bagi semua makhluk." Raja Jin tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memenuhi ruangan, tawa yang mengandung energi magis untuk meruntuhkan mental lawan. "Manusia hanyalah makhluk kecil yang berumur sangat pendek," ejek sang raja sambil menunjuk ke arah tubuh sang wali tersebut. Ia mencoba menunjukkan kekuasaannya dengan mengubah suasana ruangan. Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi medan perang yang berdarah. Ratusan bayangan prajurit Jin muncul dengan senjata yang terhunus, mengelilingi Sunan Kalijaga seolah-olah siap untuk mencincang beliau. Namun Sunan Kalijaga tahu bahwa semua ini hanyalah tipuan mata. Beliau memejamkan matanya dan fokus pada detak jantungnya sendiri.
Dunia di sekelilingnya pun kembali menjadi istana yang sepi lagi. Sihir sang Raja Jin gagal total karena keteguhan hati sang wali. "Jangan buang tenagamu untuk menciptakan ilusi yang sia-sia," ujar Said sambil melangkah satu tindak mendekati singgasana itu. Raja Jin mulai merasa terusik karena kewibawaannya ditantang terus. Ia berdiri dari duduknya hingga tingginya menyentuh langit-langit. Aura hitam pekat keluar dari tubuh sang raja memenuhi ruangan istana. Baunya seperti besi berkarat dicampur dengan aroma bunga Kamboja. Ini adalah tekanan mental yang sangat berat bagi makhluk bernapas, namun Sunan Kalijaga justru menarik napas dengan sangat dalam. Beliau merasakan kehadiran Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, sehingga aura gelap itu tidak mampu menyentuh kulit luar beliau. Malah cahaya putih mulai keluar dari pori-pori tubuh sang wali, menciptakan kontras yang luar biasa di tengah kegelapan istana itu. "Siapa yang mengutusmu ke tempat yang terkutuk ini, manusia?" tanya Raja Jin dengan nada yang kini mulai sedikit berubah serius. Ia menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah sembarang orang, melainkan seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan langit. "Guruku mengutusku dan hatiku yang menuntun jalanku ke sini," jawab Said sambil tersenyum dengan sangat tulus dan menyejukkan. "Kami hanya ingin masyarakat bisa hidup tanpa rasa ketakutan lagi, tanpa perlu menyembah selain kepada Sang Pencipta yang agung." Raja Jin Alas Roban merasa tersinggung dengan perkataan tersebut, sebab selama ini dialah yang disembah sebagai penguasa mutlak. Ia tidak ingin kehilangan pengaruhnya atas ketakutan manusia, karena ketakutan itulah yang memberinya kekuatan selama berabad-abad. Ia menghentakkan tangannya ke udara dan muncul sebuah cambuk api. Cambuk itu berkilat-kilat siap untuk membelah raga sang wali. Namun Sunan Kalijaga hanya memegang tongkatnya dengan erat, menunggu gerakan pertama dari sang lawan yang sudah mulai murka. Suasana di dalam istana kini menjadi sangat tegang dan sunyi. Dua kekuatan besar sedang bersiap untuk saling beradu kekuatan. Satu sisi membawa kegelapan yang kuno dan sangat menindas, sisi lain membawa cahaya baru yang membebaskan dan damai. Raja Jin mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang asing, mantra yang bisa membuat gunung meletus dan laut menjadi pasang. Lantai di bawah kaki Sunan Kalijaga mulai retak dan mengeluarkan asap, seolah-olah bumi ingin menelan sosok manusia yang suci tersebut. Namun Said membaca ayat kursi dengan pelan namun sangat pasti. Setiap kata yang keluar dari bibirnya menjadi pelindung yang kuat. Retakan di lantai itu pun menutup kembali dengan sangat rapat, membuat sang Raja Jin terbelalak melihat mukjizat yang terjadi. "Kau memiliki ilmu yang sangat tinggi untuk ukuran seorang manusia," puji sang Raja Jin namun dengan nada yang tetap penuh kebencian. Ia merasa tertantang untuk menjatuhkan mental sang wali hari ini, sebelum sang wali bisa menyebarkan ajarannya di tanah Alas Roban. Ia kemudian menciptakan ribuan serangga beracun dari asap hitamnya. Serangga itu terbang menyerbu ke arah wajah Sunan Kalijaga sekarang. Bunyi kepakan sayap mereka terdengar seperti jutaan jarum yang tajam, membawa maut bagi siapapun yang tersentuh oleh tubuh mungil mereka. Sunan Kalijaga mengibaskan tangan kanannya dengan gerakan lembut, muncul angin sepoi-sepoi yang membawa aroma wangi bunga melati. Serangga-serangga itu mendadak jatuh ke lantai dan berubah jadi debu, tak berdaya melawan kesucian energi yang terpancar dari tangan beliau. Raja Jin kini menyadari bahwa serangan jarak jauh tidak akan berhasil. Ia harus menghadapi manusia ini dengan cara yang lebih langsung. Ia turun dari singgasananya dan melangkah mendekati Sunan Kalijaga. Setiap langkahnya membuat istana itu bergetar seolah akan runtuh. Kini jarak mereka hanya terpaut beberapa meter saja di ruangan itu. Dua makhluk dari dimensi berbeda saling berhadapan dengan serius. Mata sang raja yang merah bertemu dengan mata sang wali yang teduh. Sebuah pertempuran energi yang luar biasa sedang terjadi saat ini. "Dunia ini sudah cukup lama berada dalam bayang-bayangmu," ucap Said sambil mengangkat tongkatnya tepat di depan dada beliau. "Sekarang waktunya cahaya mengambil peran untuk memandu manusia menuju jalan keselamatan yang abadi di dunia dan juga di akhirat." Raja Jin Alas Roban mengeluarkan taringnya yang sangat panjang. Ia bersiap untuk menerjang dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Ia tidak akan membiarkan kekuasaannya berakhir di tangan manusia, terutama manusia yang hanya membawa tongkat kayu yang sederhana. Namun Sunan Kalijaga sama sekali tidak menunjukkan sikap menyerang. Beliau hanya bersiap untuk bertahan dan memberi pelajaran berharga.
bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada besarnya raga, tetapi pada seberapa besar penyerahan diri kita kepada Sang Pencipta. Kilatan cahaya mulai muncul dari pertemuan dua aura yang berbeda, menandakan bahwa dialog telah usai dan pertempuran akan dimulai. Seluruh penghuni istana menonton dengan perasaan yang sangat cemas, menantikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di akhir nanti. Malam itu istana yang tak kasat mata itu menjadi saksi sejarah tentang pertemuan seorang wali Allah dengan penguasa jin yang angkuh. Pertemuan yang akan menentukan nasib ribuan jiwa di alas roban, serta masa depan dakwah Islam di seluruh penjuru tanah Jawa ini. Raja Jin menghentikan serangannya tepat di depan wajah Said. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menahan gerakannya. Alih-alih amarah, ia justru merasakan sebuah ketenangan aneh yang terpancar dari wajah sang wali yang sangat bersahaja itu. "Mengapa kau tidak takut padaku?" tanya sang Raja Jin. Suaranya kini terdengar lebih pelan namun tetap sangat berat. "Raja manapun akan gemetar jika berhadapan dengan murkaku, tapi kau justru tersenyum seolah kita adalah kawan lama." Sunan Kalijaga perlahan menurunkan tongkat kayu miliknya itu. Beliau memandang sang Raja Jin dengan tatapan yang sangat teduh. "Takutku hanya milik Allah, Sang Pencipta seluruh alam semesta," ujar beliau sambil menghela napas yang sangat teratur dan tenang. "Engkau dan aku hanyalah makhluk yang sama-sama diciptakannya," lanjut beliau sambil duduk bersila di atas lantai istana tersebut. "Hanya saja tugas dan alam kita yang berbeda satu sama lainnya, namun kita semua akan kembali pada satu muara yang sama saja." Raja Jin duduk kembali di singgasananya dengan perasaan bimbang. Ia merasa tertarik dengan setiap kata yang keluar dari bibir Said. "Hutan ini adalah milikku jauh sebelum nenek moyangmu lahir," klaim sang raja sambil menunjuk ke arah rimbunnya pohon jati. "Manusia datang dan merusak ketenangan yang telah aku bangun," sambung sang raja dengan nada bicara yang penuh dengan kekecewaan. "Mereka menebang pohon dan membunuh makhluk-makhluk kecilku di sini, maka wajar jika aku membalas mereka dengan rasa takut yang besar." Sunan Kalijaga mengangguk pelan tanda beliau memahami maksudnya. Beliau tidak serta-merta menyalahkan kegusaran makhluk gaib tersebut. "Engkau benar bahwa manusia seringkali berbuat melampaui batas," ucap beliau dengan nada yang menunjukkan empati yang sangat dalam. "Namun ketakutan yang kau tanam tidak akan memperbaiki keadaan," lanjut beliau sambil menatap dinding istana yang sangat suram itu. "Kau justru membuat manusia terjerumus ke dalam lubang syirik, menyembah selain Allah hanya karena mereka merasa sangat ketakutan." Raja Jin tertawa getir mendengar penjelasan dari Sunan Kalijaga. "Lalu apa bedanya dengan ajaran yang sedang kau bawa ke sini? Kau ingin mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa mereka lihat, sedangkan aku nyata dan bisa mereka rasakan kekuatannya di sini." Sunan Kalijaga tersenyum mendengar argumen dari penguasa hutan itu. Beliau mengambil segenggam tanah dari lantai yang sangat gelap tersebut. "Tuhan tidak butuh terlihat untuk membuktikan kebesarannya yang agung," ucap beliau sambil menunjukkan tanah itu di depan mata sang raja. "Tanah ini, angin ini, dan bahkan nyawamu adalah bukti keberadaannya. Engkau pun tidak akan ada tanpa izin dari kehendak yang maha luas. Ajaran ini bukan untuk menjajah, tapi untuk membebaskan jiwa mereka, agar mereka tidak lagi menjadi budak bagi rasa takut yang semu." Perdebatan itu berlanjut mengenai makna kekuasaan dan juga keabadian. Raja Jin merasa bahwa kekuatan fisik adalah segalanya di dunia fana. Sedangkan Sunan Kalijaga menekankan bahwa kekuatan batin jauh lebih utama, karena kekuatan batin itulah yang akan menuntun menuju keselamatan akhirat. "Jika Tuhanmu memang berkuasa, biarkan aku menguji kesaktianmu." Tiba-tiba sang Raja Jin menantang dengan suara yang sangat lantang. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan gaibnya lebih hebat dari doa, sebelum ia mau mendengarkan lebih jauh lagi kata-kata sang wali. Sunan Kalijaga menerima tantangan itu dengan sikap yang sangat tenang, bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk menunjukkan kebesaran ilahi. Beliau tahu bahwa terkadang makhluk hanya tunduk pada bukti nyata, sebelum hati mereka bisa terbuka menerima cahaya hidayah yang suci. "Silakan lakukan apa yang ingin kau lakukan terhadap diriku," ucap Said sambil kembali memejamkan matanya dengan sangat khusyuk. Beliau memasrahkan seluruh raga dan jiwanya kepada Sang Khalik, menjadi saluran bagi keajaiban yang akan segera terjadi di sana. Raja Jin segera menghimpun seluruh energi hitam dari seluruh hutan.
Aura gelap alas roban terserap masuk ke dalam kepalan tangannya. Ia menciptakan sebuah bola energi yang berdenyut dengan sangat kuat, yang jika dilepaskan bisa meratakan sebuah desa dalam sekejap saja. Suasana di dalam istana menjadi sangat vakum dan tidak ada udara. Semua makhluk halus di sana menahan napas karena rasa ngeri yang besar. Hanya Sunan Kalijaga yang terlihat sangat damai di tengah badai itu. Bibit zikir terus mengalir di dalam aliran darah beliau yang tenang. "Terimalah serangan ini wahai manusia yang sangat percaya diri," teriak sang Raja Jin sambil melempar bola energi hitam tersebut. Bola itu melesat dengan suara meraung seperti ribuan serigala lapar, mengincar tepat ke arah jantung Sunan Kalijaga yang sedang bersila. Namun sebuah keajaiban besar terjadi tepat sebelum bola itu menyentuh, muncul setangkai bunga melati putih dari depan dada sang wali tersebut. Bunga itu sangat kecil namun memiliki aroma yang sangat luar biasa, serta memancarkan cahaya keemasan yang sangat lembut dan juga hangat. Bola energi hitam yang sangat besar itu mendadak terserap habis, masuk ke dalam kelopak bunga melati yang tampak sangat rapuh itu. Tidak terjadi ledakan, tidak ada guncangan, dan tidak ada kehancuran, hanya keharuman melati yang kini memenuhi seluruh sudut istana gaib. Raja Jin terbelalak kaget hingga hampir jatuh dari singgasananya sendiri. Ia tidak percaya kekuatan penghancurnya bisa hilang begitu saja. Ia mencoba menyerang lagi namun tubuhnya mendadak terasa sangat lemas, seolah-olah seluruh energinya telah habis diserap oleh kelembutan tadi. "Kekuatan yang keras akan selalu kalah oleh kelembutan yang tulus," ucap Sunan Kalijaga sambil membuka matanya dan memandang sang raja. Sama halnya dengan kebencian yang hanya bisa diobati dengan cinta, dan kegelapan yang akan selalu sirna saat cahaya mulai datang menyapa. Raja Jin mulai merenungkan setiap kejadian yang baru saja ia saksikan. Ia menyadari bahwa ada tingkatan ilmu yang jauh di atas jangkauannya. Ilmu yang tidak bersandar pada ego namun pada penyerahan diri total, sesuatu yang belum pernah ia pelajari selama ribuan tahun hidupnya. "Siapa sebenarnya Tuhan yang kau sembah itu wahai Sunan yang mulia?" Pertanyaan itu keluar dari mulut sang raja dengan nada yang sangat tulus. Kesombongan di wajahnya kini telah luntur berganti dengan rasa ingin tahu. Inilah awal dari retaknya tembok kegelapan di dalam batin sang penguasa. Sunan Kalijaga mulai menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan yang esa, tentang kasih sayangnya yang meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Beliau menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk mengabdi, agar tercipta harmoni yang indah di jagat raya yang sangat luas ini. Raja Jin mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan lagi. Setiap penjelasan dari Said terasa seperti air sejuk di tengah padang pasir. Hatinya yang keras mulai melunak seperti lilin yang terkena api yang hangat, merasakan getaran kebenaran yang selama ini sengaja ia abaikan begitu saja. Namun di luar istana, para pengikut jin yang fanatik mulai merasa tidak senang. Mereka merasa raja mereka telah dikhianati oleh kata-kata manis manusia. Mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk mengusir Said, tanpa menyadari bahwa raja mereka sendiri sedang berada dalam proses perubahan. Perdebatan itu pun berakhir dengan kesepakatan untuk saling menghormati, meskipun sang Raja Jin belum sepenuhnya menyatakan diri untuk ikut. Namun ia sudah berjanji untuk tidak lagi menggunakan teror yang kejam, asalkan manusia juga diajarkan untuk menghargai alam dan seisinya. Raja Jin alas roban kembali berdiri dengan penuh kewibawaan, meskipun hatinya sempat ragu, egonya kembali memuncak sangat tinggi. Ia ingin membuktikan sekali lagi siapa penguasa hutan sesungguhnya, sebelum ia benar-benar menyerah pada ajaran baru yang dibawa Said. "Mari kita buktikan siapa yang lebih kuat di alam ini," ucap sang Raja Jin sambil menghentakkan kaki ke lantai istana. Seketika ruangan berubah menjadi padang luas yang penuh api, menciptakan arena pertempuran spiritual yang sangat panas dan gersang. Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang di tengah kobaran api itu. Beliau tidak mengeluarkan senjata tajam dari balik jubahnya. Hanya ketenangan batin yang menjadi tameng utama bagi dirinya, menghadapi serangan-serangan gaib yang mulai dilancarkan oleh lawan. Raja Jin mengangkat tangan dan memanggil ribuan pedang bayangan. Pedang-pedang itu meluncur dari langit menuju arah sang wali. Suaranya menderu-deru membelah udara yang sangat panas membara, siap menghujam tubuh Sunan Kalijaga hingga tidak bersisa lagi. Said memejamkan mata dan mengucap asma Allah dengan sangat lambat,
Pedang-pedang bayangan itu mendadak berhenti tepat di udara terbuka. Satu persatu pedang itu berubah menjadi kelopak bunga mawar, jatuh ke tanah dengan sangat lembut tanpa melukai siapapun juga. Raja Jin semakin murka melihat serangannya dipatahkan dengan mudah. Ia kemudian mengubah dirinya menjadi sosok raksasa yang sangat besar. Tangannya menggenggam petir yang diambil langsung dari awan hitam, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Sunan Kalijaga. Ledakan besar terjadi hingga debu-debu beterbangan menutupi pandangan. Para pengikut Jin bersorak karena mengira sang wali telah binasa. Namun saat debu menghilang, Sunan Kalijaga masih duduk bersila, dikelilingi oleh lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang benderang. Kekuatan amarah hanya akan membinasakan dirimu sendiri saja, ucap Sunan Kalijaga dengan suara yang menggetarkan sukma makhluk. Beliau kemudian berdiri dan mulai berjalan mendekati sang raksasa, setiap langkahnya menciptakan jejak tanaman hijau di tanah gersang. Raja Jin mencoba menginjak tubuh Said dengan kaki besarnya itu, namun setiap kali kakinya menyentuh tanah, bumi seolah bergeser. Ia tidak pernah bisa menyentuh tubuh sang wali meskipun sudah berusaha, seolah-olah ada jarak dimensi yang tak mungkin bisa ia tembus. Sang wali kemudian menunjuk ke arah langit yang sangat gelap pekat. Lihatlah ke atas dan sadarilah siapa yang mengatur bintang-bintang. Seketika awan hitam terbelah dan cahaya matahari menembus masuk, menyinari padang api tersebut hingga hawa panasnya hilang seketika. Raja Jin merasa tubuhnya mulai mengecil kembali ke wujud semula. Ia kehilangan energi karena cahaya matahari adalah musuh utamanya. Ia berlutut di hadapan Sunan Kalijaga dengan napas yang tersengal, merasa sangat lemah di hadapan kekuatan alam yang telah dikendalikan. Bagaimana kau bisa memerintah matahari untuk bersinar di sini? Tanya sang Raja Jin dengan nada bicara yang penuh dengan keheranan. Aku tidak memerintah apa-apa, aku hanya memohon pada pemiliknya, jawab Said sambil membantu sang Raja Jin untuk berdiri kembali. Pertarungan belum berakhir karena para panglima Jin mulai menyerbu. Mereka tidak terima melihat raja mereka mulai terlihat sangat lemah. Ribuan makhluk halus menyerang dari segala penjuru dengan sangat buas, menciptakan kegaduhan yang sangat luar biasa di dalam dimensi gaib itu. Sunan Kalijaga tidak membalas dengan kekerasan yang sama sekali tidak perlu. Beliau mengeluarkan sebuah tasbih dari saku jubahnya yang berwarna coklat. Setiap butir tasbih yang diputar mengeluarkan gelombang suara yang suci, membuat para makhluk halus itu terpental tanpa merasa kesakitan sedikit pun. Kembalilah ke tempat kalian dan jangan turuti hawa nafsu setan, seru Sunan Kalijaga kepada ribuan pasukan jin yang mulai ketakutan. Suara beliau mengandung harisma yang sangat tinggi hingga mereka tunduk, satu persatu senjata mereka jatuh ke tanah dan mereka pun bersujud. Raja Jin Alas Roban melihat pemandangan itu dengan hati yang pilu. Ia sadar bahwa kekuasaannya selama ini hanyalah berdasarkan rasa takut. Sedangkan manusia di depannya memimpin dengan cinta dan juga iman, sesuatu yang jauh lebih abadi dibandingkan dengan kekuatan sihir manapun. Ia mencoba satu serangan terakhir dengan menggunakan seluruh jiwanya. Ia menyatukan dirinya dengan pohon jati raksasa yang ada di tengah hutan. Pohon itu mulai bergerak dan akar-akarnya menjulur seperti ular besar, berusaha melilit tubuh Sunan Kalijaga agar tidak bisa bergerak lagi. Sunan Kalijaga tidak menghindar dan membiarkan akar itu mendekat. Beliau justru memeluk batang pohon tersebut dengan penuh kasih sayang. Beliau membisikkan doa syukur atas ciptaan Tuhan yang sangat indah, dan seketika akar-akar yang buas itu melunak dan kembali ke tanah. Raja Jin terlempar keluar dari batang pohon jati dengan tubuh lemas. Ia tidak bisa lagi membedakan mana kawan dan mana lawan di sana. Seluruh kesaktiannya seolah menguap terbawa oleh angin yang sangat sejuk, meninggalkan dirinya dalam keadaan yang sangat polos sebagai makhluk Tuhan. Kau telah memenangkan ujian ini, wahai manusia yang sangat mulia, ucap Raja Jin dengan suara yang sangat parau dan penuh pengakuan. Ilmu yang kau bawa bukan dari dunia ini, namun dari sumber yang tinggi. Aku mengakui kebesaran Tuhan yang kau sembah dengan sepenuh hatiku. Sunan Kalijaga tersenyum dan memberikan air dari sebuah kendi kecil. Air itu terasa sangat segar dan memulihkan energi sang Raja Jin tadi. Kemenangan ini bukan milikku, tapi milik kebenaran yang mutlak adanya, ujar beliau sambil menatap matahari yang kini bersinar dengan sangat cerah. Kini istana bayangan itu perlahan mulai berubah menjadi hutan biasa. Kabut hitam yang mengerikan telah sirna digantikan oleh embun pagi.
Para pengikut jin mulai menghilang ke dalam alam mereka masing-masing, tanpa ada lagi rasa dendam atau keinginan untuk menyakiti manusia lagi. Namun Sunan Kalijaga tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai, masih ada sebuah rahasia besar di balik pohon jati raksasa di sana. Pohon itu menyimpan energi kuno yang harus segera dibersihkan juga, agar masyarakat sekitar tidak lagi terjerumus ke dalam kesesatan yang lama. Beliau menatap Raja Jin yang kini duduk dengan sangat tenang sekali. Maukah kau membantuku untuk menjaga hutan ini dengan cara yang baru? Menjaga agar manusia dan jin hidup dalam batasannya masing-masing, tanpa harus ada yang merasa lebih tinggi atau saling menindas sesama. Raja Jin mengangguk dengan pasti sebagai tanda kesetiaannya yang baru. Ia berjanji akan menjadi penjaga alas roban yang taat pada perintahnya. Ia tidak akan lagi menyesatkan musafir yang lewat di jalur utara Jawa, malah ia akan membantu menjaga keamanan dari gangguan makhluk jahat lainnya. Pertarungan spiritual yang dahsyat itu berakhir dengan kedamaian yang indah. Sunan Kalijaga telah berhasil membuktikan bahwa iman adalah senjata utama. Beliau tidak butuh pasukan besar untuk menaklukkan sebuah kerajaan gaib, cukup dengan hati yang bersih dan penyerahan diri yang sangat total. Malam mulai berganti dengan pagi yang sangat tenang di alas roban. Suara kicauan burung terdengar sangat merdu menyambut hari yang baru. Masyarakat yang tinggal di pinggir hutan mulai merasakan suasana berbeda. Rasa takut yang selama ini menghantui tiba-tiba menghilang begitu saja. Sunan Kalijaga bersiap untuk melangkah menuju ke arah pohon jati pusat, untuk menuntaskan misi pembersihan energi negatif yang masih tersisa. Sunan Kalijaga melangkah mendekati pusat hutan yang sangat tua. Di sana berdiri sebuah pohon jati yang ukurannya sangat luar biasa. Batangnya begitu besar hingga butuh puluhan orang untuk memeluknya. Daunnya rimbun menutupi langit hingga suasana di bawahnya sangat gelap. Raja Jin berdiri di samping sang wali dengan sikap yang hormat. Ia menunjuk ke arah akar pohon yang melilit sebongkah batu besar. Disinilah letak jantung kekuatan gelap yang selama ini aku jaga, ucap sang Raja Jin dengan nada suara yang terdengar sangat pelan. Pohon ini telah menjadi tempat pemujaan manusia selama ratusan tahun. Banyak orang datang membawa sesaji demi mendapatkan kekayaan dunia. Mereka meminta bantuan pada ruh-ruh jahat yang bersembunyi di dalam sana, hingga energi negatif di tempat ini menjadi sangat pekat dan beracun. Sunan Kalijaga melihat banyak tengkorak hewan di sekitar akar pohon, serta kain-kain kusam yang diikatkan pada dahan-dahan yang rendah. Beliau merasa sangat prihatin melihat kesesatan yang telah berakar kuat, sebab inilah yang sebenarnya membuat alas roban menjadi sangat angker. Kekuatan jin di sini tumbuh besar karena nafsu buruk dari manusia, ujar Sunan Kalijaga sambil mengelus batang jati yang kasar tersebut. Jika manusia berhenti memuja selain Allah, maka kegelapan akan sirna, sebab makhluk halus tidak akan punya daya tanpa adanya umpan syirik. Tiba-tiba dari dalam lubang pohon keluar asap yang berwarna merah. Asap itu membentuk sosok makhluk purba yang wajahnya sangat mengerikan. Ia adalah penunggu asli pohon jati yang sudah ada sebelum Raja Jin datang, sosok yang hanya mengerti tentang penghancuran dan juga rasa lapar. Makhluk itu menggeram saat melihat kehadiran Sunan Kalijaga di sana. Ia merasa terancam karena cahaya iman mulai masuk ke wilayah pribadinya. Asap merah itu mulai menyebar dan membuat tanaman di sekitar jadi layu, mencoba meracuni udara yang dihirup oleh sang wali yang sedang berdiri. Sunan Kalijaga tidak mundur, namun beliau juga tidak menyerang balik. Beliau hanya mengambil air wudhu dari sebuah sumber mata air kecil. Setelah itu beliau berdiri menghadap kiblat di depan pohon jati tersebut, mulai melantunkan ayat-ayat suci yang mengandung getaran pembersihan jiwa. Suara beliau memantul di antara batang-batang pohon yang sangat sunyi, menciptakan harmoni yang membuat makhluk asap itu merasa sangat kepanasan. Asap merah itu mencoba menerjang namun selalu terpental oleh aura doa, seolah-olah ada dinding suci yang memisahkan antara hak dan juga batil. Wahai makhluk yang terbelenggu oleh dendam, segeralah engkau pergi, ucap Sunan Kalijaga dengan penuh wibawa di sela-sela bacaan doanya. Pohon ini adalah ciptaan Tuhan untuk memberi manfaat bagi kehidupan, bukan untuk menjadi tempat tinggal bagi kejahatan yang menyesatkan manusia. Makhluk asap itu menjerit dengan suara yang sangat menyayat hati sekali. Ia mencoba bertahan dengan mencengkeram akar pohon jati dengan sangat kuat. Namun energi suci dari doa sang wali mulai meresap ke dalam pori-pori kayu.
membersihkan sisa-sisa energi hitam yang telah mengerak selama berabad-abad. Raja Jin alas roban hanya bisa menyaksikan dengan perasaan yang takjub. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia pun terpengaruh oleh makhluk itu. Kekuatannya yang dulu ia banggakan ternyata hanyalah hasil dari parasit yang menghisap energi negatif dari ritual-ritual sesat para manusia. Perlahan-lahan asap merah itu mulai menipis dan berubah menjadi bening, jeritannya hilang digantikan oleh suara hembusan angin yang sangat sejuk. Makhluk purba itu akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan pohon jati, mencari tempat lain yang lebih gelap karena ia tak tahan pada cahaya. Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan untuk membersihkan semua sesaji, beliau sendiri yang melepaskan kain-kain hitam yang mengikat dahan pohon. Segala bentuk simbol kemusyrikan disingkirkan dari area keramat tersebut, agar tanah di bawah pohon jati kembali menjadi suci seperti sedia kala. Mulai hari ini, pohon ini tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Maklumat Sunan Kalijaga terdengar hingga ke seluruh penjuru hutan itu. Siapapun yang datang ke sini haruslah membawa niat yang sangat baik, untuk mengagumi ciptaan Tuhan dan bukan untuk meminta pada makhluk. Beliau kemudian menanam beberapa bibit bunga melati di sekitar akar, sebagai simbol harumnya ajaran agama yang membawa kedamaian bagi alam. Warna putih bunga melati melambangkan kesucian hati yang harus dijaga, agar tidak lagi terkotori oleh bisikan-bisikan setan yang sangat halus. Pohon jati raksasa itu seolah-olah bernapas lega setelah sekian lama, daun-daunnya yang tadi layu kini mulai tampak hijau dan sangat segar. Bahkan burung-burung mulai berdatangan dan hinggap di dahan yang tinggi, menyanyikan lagu alam yang sudah lama sekali tidak terdengar di sana. Raja Jin kini bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga dengan hati yang tulus. Ia merasa beban berat yang selama ini ia pikul telah hilang seketika. Terima kasih wahai manusia pilihan, kau telah membebaskan kami semua, ucapnya sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat yang paling dalam. Tugasmu sekarang adalah menjaga agar tempat ini tetap bersih dari syirik, pesan Sunan Kalijaga sambil menepuk pundak sang pemimpin kaum jin itu. Ingatkan makhluk-makhlukmu agar tidak lagi menerima sesaji dari manusia, sebab itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi kalian dan juga mereka. Malam pun tiba namun suasana di pusat hutan tidak lagi terasa mencekam, bulan bersinar terang menyinari dedaunan jati yang berkilauan indah. Sunan Kalijaga menghabiskan malam itu dengan berzikir di bawah pohon, merasakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan Sang Maha Pencipta. Beliau menyadari bahwa perjuangan melawan kegelapan adalah hal yang abadi. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia lewat berbagai cara. Namun dengan iman yang kuat, segala bentuk tipu daya pasti akan runtuh, bagaikan asap yang hilang tertiup oleh angin pagi yang sangat kencang. Di balik pohon jati raksasa itu, beliau menemukan sebuah prasasti kuno, yang berisi pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dua alam. Pesan itu ditulis oleh para pendahulu yang juga memahami rahasia langit, bahwa manusia dan jin harus hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Sunan Kalijaga mempelajari pesan itu sebagai tambahan hikmah bagi dakwahnya. Beliau ingin menyebarkan Islam dengan cara yang sangat lembut dan bijak, memasukkan unsur budaya tanpa harus merusak nilai-nilai tauhid yang utama, agar masyarakat Jawa bisa menerima cahaya Islam dengan hati yang terbuka. Rahasia pohon jati kini telah terungkap dan dibersihkan dari segala noda. Alas roban bukan lagi hutan maut yang dihindari oleh semua orang. Kini tempat itu menjadi saksi bisu tentang kemenangan iman atas nafsu, serta awal dari persahabatan baru antara makhluk dimensi yang berbeda. Sang wali merasa tugasnya di titik ini sudah hampir mendekati selesai, namun beliau masih ingin memastikan bahwa kedamaian ini akan bertahan lama. Beliau merencanakan untuk membangun sebuah tempat ibadah sederhana di dekatnya, agar nama Tuhan selalu digaungkan setiap waktu di tengah hutan yang luas. Raja Jin berjanji akan membantu melindungi para pembangun tempat ibadah itu. Ia akan memastikan tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk liar yang nakal. Persahabatan unik ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa menyentuh siapa saja, jika disampaikan dengan cara yang benar dan dengan hati yang penuh kasih. Kabar tentang takluknya penguasa alas roban mulai tersebar luas. Banyak makhluk gaib dari penjuru hutan datang untuk melihat. Mereka mengira akan melihat pertumpahan darah yang sangat hebat, namun yang mereka temukan hanyalah kedamaian yang sangat sejuk.
Sunan Kalijaga berdiri di tengah kerumunan makhluk tak kasat mata. Beliau tidak menghunus keris ataupun menyiapkan ajian yang mematikan. Wajahnya hanya dihiasi senyum tulus yang memancarkan rasa kasih, membuat nyali para jin yang hendak menyerang menjadi luruh seketika. Kekuasaan yang sejati tidak dibangun di atas tumpukan bangkai, ucap beliau dengan suara yang lembut namun merasuk ke dalam jiwa. Kemenangan yang paling mulia adalah saat musuh menjadi saudara, dan saat kegelapan di dalam hati berubah menjadi cahaya yang terang. Raja Jin berdiri di samping beliau dengan sikap yang sangat tenang. Ia memberikan isyarat agar seluruh pasukannya menurunkan senjata mereka. Gada-gada besar dan pedang-pedang hitam itu pun diletakkan di tanah, sebagai tanda hormat kepada kearifan manusia yang ada di depan mereka. Seorang panglima jin yang masih merasa ragu mulai mengajukan tanya, bagaimana mungkin kami bisa tunduk tanpa adanya sebuah kekalahan? Sunan Kalijaga menjawab dengan mengambil selembar daun yang jatuh, lalu meletakkannya di atas telapak tangan sang panglima yang kasar. Daun ini jatuh bukan karena dipaksa oleh angin yang sangat kencang, tetapi karena ia sudah waktunya kembali ke bumi yang telah membesarkannya. Begitulah hidayah bekerja di dalam hati setiap makhluk ciptaan Tuhan. Ia datang saat kesombongan telah lelah berdiri di atas duri-duri tajam. Sang panglima tertegun merasakan getaran kebenaran dari ucapan tersebut. Ia merasakan beban kebencian di dadanya menguap hilang begitu saja. Tanpa sadar ia menundukkan kepala dan memberikan salam penghormatan, mengakui bahwa kekuatan kata-kata sang wali lebih tajam dari pedang. Sunan Kalijaga kemudian mengajak mereka semua untuk duduk bersama, membentuk lingkaran besar di bawah naungan pohon-pohon jati yang tua. Beliau mulai berkisah tentang indahnya hidup dalam pengabdian pada Tuhan, tentang bagaimana seluruh semesta bertasbih memuji keagungan Sang Halik. Tidak ada paksaan dalam dakwah yang beliau sampaikan saat itu juga. Beliau hanya membentangkan keindahan Islam seperti permadani yang luas. Siapapun boleh singgah dan merasakan kesejukan ajarannya yang suci, tanpa perlu merasa terancam ataupun kehilangan jati diri mereka masing-masing. Satu persatu makhluk halus di sana mulai merasakan kedamaian batin. Suasana hutan yang biasanya penuh aura mencekam kini menjadi sangat tenang. Bahkan hewan-hewan liar tampak ikut mendekat tanpa merasa ketakutan, menciptakan harmoni antara manusia, jin, dan alam yang sangat luar biasa. Kami ingin ikut dalam jalan cahaya yang kau bawa ini, wahai wali, ucap sang Raja Jin yang mewakili seluruh penghuni kerajaan gaib tersebut. Bimbinglah kami agar bisa menjadi hamba yang tahu cara bersyukur, dan jangan biarkan kami kembali ke dalam jalan kegelapan yang menyesatkan. Sunan Kalijaga membimbing mereka mengucapkan kalimat syahadat yang agung. Suara zikir bersama pun menggema dari dimensi lahir hingga dimensi batin. Hutan alas roban bergetar bukan karena gempa ataupun badai yang dahsyat, tetapi karena jutaan makhluk sedang mengagungkan nama Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah penaklukan paling besar dalam sejarah spiritual tanah Jawa, di mana sebuah kerajaan besar tunduk tanpa ada satupun nyawa melayang. Cahaya Islam masuk ke dalam relung hati dengan cara yang sangat halus, bagaikan air yang meresap ke dalam tanah kering di musim kemarau panjang. Beliau kemudian memberikan nama-nama baru yang baik bagi para pemimpin jin, agar mereka memiliki semangat baru dalam menjalankan tugas yang suci. Mereka bukan lagi abdi kegelapan yang bertugas menakut-nakuti musafir, tetapi menjadi penjaga alam yang memastikan kebaikan tetap terjaga di sana. Gunakanlah kekuatan kalian untuk membantu mereka yang sedang kesulitan, pesan Sunan Kalijaga sambil menatap wajah-wajah baru yang penuh cahaya. Jangan lagi meminta tumbal ataupun sesajen yang sangat menyesatkan, cukuplah kalian hidup dari rizki yang telah Tuhan sediakan di alam ini. Para jin itu menyanggupi dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Mereka merasa lebih terhormat menjadi penjaga daripada menjadi pengganggu. Kehidupan di alas roban pun mulai memasuki babak baru yang sangat damai, menjadi tempat yang berkah bagi semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Sunan Kalijaga menghabiskan beberapa hari untuk mengajar di tengah hutan, memberikan pemahaman tentang batas-batas antara alam manusia dan jin. Beliau tidak ingin ada percampuran yang bisa membingungkan masyarakat, karena setiap makhluk harus tetap berada pada kodrat yang telah ditetapkan. Beliau juga mengajarkan cara menjaga kelestarian hutan dengan sangat baik, bahwa menebang pohon harus diiringi dengan menanam kembali yang baru. Alam adalah titipan yang harus dijaga agar tidak membawa bencana,
sebab kemurkaan alam seringkali berawal dari ulah tangan manusia sendiri. Masyarakat di sekitar Alas Roban mulai merasakan perubahan yang nyata. Mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh saat melewati hutan tersebut. Rasa aman mulai tumbuh dan mereka bisa beraktivitas dengan sangat tenang, tanpa perlu lagi membawa sesajen yang memberatkan ekonomi mereka sendiri. Beberapa warga yang penasaran mencoba masuk lebih dalam ke wilayah hutan. Mereka terkejut menemukan suasana yang sangat asri dan menenangkan sekali. Mereka melihat Sunan Kalijaga sedang duduk berzikir di bawah pohon besar, dikelilingi oleh udara yang sangat harum dan kicauan burung yang merdu. Beliau menyambut warga tersebut dengan keramahan yang sangat luar biasa, mengajak mereka untuk ikut bersyukur atas keamanan yang telah diberikan. Beliau menjelaskan bahwa hutan ini sudah tidak lagi dihuni oleh makhluk jahat, karena semua penghuninya telah sepakat untuk hidup dalam jalan kedamaian. Warga tersebut kemudian pulang dan menceritakan keajaiban yang mereka lihat, hingga nama Sunan Kalijaga semakin dicintai oleh rakyat di wilayah utara. Banyak orang yang kemudian datang untuk belajar agama kepada beliau, menjadikan Alas Roban sebagai pusat penyebaran ilmu yang sangat bermanfaat. Sang wali merasa sangat bahagia melihat hasil dari misi yang beliau jalani, bahwa titah Sunan Bonang telah beliau laksanakan dengan sangat sempurna. Bukan dengan kekuatan fisik yang menindas, namun dengan kekuatan doa, yang mampu mengubah musuh yang paling beringas menjadi sahabat sejati. Raja Jin yang kini telah menjadi jin muslim tetap setia mendampingi beliau. Ia memastikan tidak ada gangguan dari makhluk luar yang ingin merusak. Persatuan ini menjadi simbol bahwa Islam adalah agama bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin yang merangkul semua makhluk tanpa terkecuali sedikit pun. Matahari sore mulai condong ke arah barat dengan warna yang keemasan. Sunan Kalijaga bersiap untuk melanjutkan langkah kaki ke tempat lainnya. Meskipun berat untuk berpisah, beliau harus terus menyebarkan cahaya ini, agar seluruh tanah Jawa terbebas dari belenggu kegelapan yang masih ada. Beliau memberikan satu nasihat terakhir kepada seluruh penghuni gaib, tetaplah teguh dalam iman dan jangan pernah kembali pada sifat yang angkuh. Sebab setinggi apapun ilmumu jika tanpa diiringi dengan rasa rendah hati, maka engkau hanya akan menjadi mangsa bagi nafsu yang sangat menghancurkan. Seluruh penghuni Alas Roban memberikan penghormatan terakhir yang sangat agung, iring-iringan angin sepoi-sepoi mengantar keberangkatan sang wali yang mulia. Sebelum Sunan Kalijaga benar-benar melangkah keluar dari hutan, beliau merasa perlu menetapkan sebuah ikatan yang sangat kuat. Sebuah perjanjian luhur antara alam manusia dan alam gaib, agar kerukunan yang baru tercipta ini tetap terjaga selamanya. Beliau memanggil kembali Raja Jin dan para pemuka penghuni, berkumpul di sebuah tanah lapang yang dilingkari pohon jati. Cahaya rembulan malam itu menjadi saksi bisu pertemuan penting, menerangi wajah-wajah yang kini tak lagi menyimpan rasa benci. Mari kita tuliskan janji ini dalam ingatan dan juga jiwa, ucap Sunan Kalijaga sambil menggoreskan tongkatnya di atas tanah. Beliau menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar siapapun, demi menjaga martabat masing-masing makhluk di hadapan Sang Khalik. Poin pertama adalah larangan untuk saling mengganggu kehidupan. Jin tidak boleh lagi menampakkan wujud untuk menakut-nakuti orang. Manusia pun dilarang merusak rumah-rumah jin dengan cara semena-mena, apalagi melakukan ritual yang mengundang kehadiran mereka secara salah. Hutan ini adalah tempat tinggal kalian yang harus dihormati, lanjut sang wali sambil memandang rimbunnya dedaunan di atas. Namun jalan setapak yang membelah hutan ini adalah milik umum, berikan keamanan bagi setiap kaki yang melangkah di atasnya. Raja Jin mengangguk setuju dan bersumpah atas nama Tuhan, bahwa ia akan menghukum setiap pengikutnya yang melanggar janji. Ia akan menjaga agar energi Alas Roban tetap stabil dan tenang, serta membantu memberi isyarat jika ada bahaya alam yang datang. Perjanjian kedua adalah tentang pengelolaan sumber daya alam. Manusia diizinkan mengambil kayu secukupnya tanpa merusak keseimbangan. Setiap pohon yang ditebang harus diganti dengan doa dan tanam baru, agar keberkahan hutan ini tidak hilang ditelan oleh ketamakan hati. Alam ini akan memberi jika kita tahu cara untuk meminta, ujar Sunan Kalijaga kepada beberapa perwakilan warga yang hadir. Jangan ambil lebih dari apa yang kalian butuhkan untuk hidup, sebab keserakahan adalah pintu masuk bagi pengaruh setan yang jahat. Ketiga, disepakati bahwa tidak boleh ada lagi praktek sesajen,
Segala bentuk pemberian makanan kepada makhluk halus harus dihentikan. Jika ingin bersedekah, maka berikanlah kepada sesama manusia yang duafa, karena itulah cara bersyukur yang paling disukai oleh Yang Maha Kuasa. Raja Jin juga meminta satu hal kepada Sunan Kalijaga saat itu, agar manusia tidak membuang kotoran atau berbuat asusila di hutan. Sebab kesucian tempat juga berpengaruh pada ketenangan batin mereka. Makhluk gaib sangat terganggu oleh perilaku manusia yang tidak beradab. Sunan Kalijaga menyetujui permintaan tersebut dengan sangat senang. Beliau akan mengajarkan adab masuk hutan kepada seluruh masyarakat. Bahwa setiap tempat di bumi adalah masjid tempat kita bersujud, maka kebersihan dan kesopanannya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Alas Roban, sebuah kesepakatan spiritual yang sangat melegenda di tanah Jawa. Tidak ada kertas yang ditandatangani, namun getarannya terasa nyata, meresap ke dalam setiap akar pohon dan setiap hembusan angin pagi. Setelah semua poin disepakati, Sunan Kalijaga memimpin doa bersama, memohon agar perjanjian ini menjadi jalan turunnya rahmat yang luas. Seketika hutan terasa sangat hangat, seolah-olah alam sedang tersenyum, menandakan persetujuan semesta atas perdamaian yang baru saja lahir. Raja Jin memberikan sebuah pusaka berupa batu hitam yang sangat kecil, bukan untuk disembah, tapi sebagai tanda pengingat akan janji tersebut. Simpanlah ini wahai wali, sebagai bukti persahabatan kita yang abadi, ucap sang Raja Jin dengan penuh rasa hormat yang sangat mendalam. Sunan Kalijaga menerima batu itu lalu menguburnya di bawah pohon jati. Beliau tidak ingin benda itu menjadi sengketa atau bahan pemujaan. Biarlah batu ini menyatu dengan bumi sebagai jangkar kedamaian, kata beliau sambil meratakan kembali tanah yang baru saja digali. Kini ikatan antara dua alam itu sudah menjadi sangat kuat sekali, ketakutan berganti dengan rasa saling menghargai yang sangat tulus. Alas Roban bukan lagi benteng kegelapan yang menakutkan bagi musafir, tapi telah berubah menjadi taman spiritual yang sangat menyejukkan. Masyarakat yang mendengar tentang perjanjian ini merasa sangat lega, mereka mulai berani membuka lahan perkebunan di pinggiran hutan. Tentu saja dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan wali, menjaga kelestarian alam sambil menjemput rizki yang halal dan berkah. Ekonomi masyarakat di sekitar hutan mulai tumbuh dengan sangat pesat, perdagangan antara daerah menjadi lancar karena jalur utara telah aman. Semua itu berawal dari keberanian seorang wali yang penuh dengan cinta, yang mampu bernegosiasi dengan makhluk yang paling beringas sekalipun. Sunan Kalijaga memberikan pengajaran terakhir tentang pentingnya istiqomah. Menjaga janji adalah bagian dari iman yang tidak boleh diremehkan. Beliau mengingatkan bahwa godaan untuk melanggar pasti akan selalu ada, namun dengan kejujuran hati, semua tantangan itu pasti bisa dilewati. Para pemuda desa juga diajarkan untuk menjadi penjaga hutan yang bijak. Mereka dilatih untuk mengenal jenis-jenis pohon dan juga cara merawatnya. Dakwah Islam pun masuk lewat kegiatan-kegiatan pelestarian alam ini, membuat ajaran agama terasa sangat nyata dan bermanfaat bagi kehidupan. Raja Jin kini sering terlihat mendampingi musafir yang sedang tersesat, tentu saja ia melakukannya tanpa menampakkan wujud yang menyeramkan. Ia memberikan petunjuk lewat suara burung atau arah angin yang berhembus, memastikan tidak ada lagi nyawa yang hilang sia-sia di dalam hutan itu. Harmoni yang tercipta di Alas Roban menjadi teladan bagi daerah lainnya, bahwa konflik antara manusia dan makhluk lain bisa diselesaikan secara damai. Asalkan ada penengah yang memiliki kebersihan hati dan juga kedalaman ilmu, serta memiliki kasih sayang yang melampaui kepentingan diri sendiri. Sunan Kalijaga melihat semua perkembangan itu dengan rasa syukur yang besar. Beliau merasa tenang karena pondasi kedamaian telah tertanam dengan sangat dalam. Kini beliau bisa melanjutkan perjalanannya dengan hati yang sangat lega, menuju tugas berikutnya yang sudah menanti di wilayah selatan tanah Jawa. Malam itu beliau beristirahat untuk terakhir kalinya di dalam hutan tersebut, ditemani oleh suara gemericik air sungai yang sangat jernih dan juga tenang. Beliau merasakan bahwa setiap makhluk di sini kini sedang bertasbih bersama, menciptakan melodi ketuhanan yang sangat indah untuk didengarkan jiwa. Matahari pagi mulai mengintip dari balik celah-celah dahan jati raksasa, membawa kehangatan yang baru bagi seluruh penghuni yang ada di dalamnya.
Sunan Kalijaga bangkit dan merapikan jubahnya yang sudah mulai terlihat lusuh, namun wajah beliau tetap bersinar lebih terang daripada sinar matahari itu. Beliau mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Jin dan seluruh pasukannya, sampai jumpa di hari di mana semua makhluk akan dimintai pertanggungjawaban. Tetaplah pada janji kalian dan jadilah penjaga yang paling setia bagi alam. Pesan penutup itu mengiringi langkah beliau meninggalkan pusat alas roban. Seluruh penghuni gaib memberikan hormat dengan cara yang sangat hikmat. Mereka merasakan kehilangan yang besar namun juga rasa syukur yang sangat luas. Seorang manusia biasa telah memberikan pelajaran luar biasa bagi makhluk halus tentang arti sejati dari kekuatan, kekuasaan, dan juga penghambaan pada Tuhan. Fajar terakhir di alas roban menyingsing dengan sangat indah, semburat warna emas membelah sisa kabut di antara pepohonan. Sunan Kalijaga berdiri di perbatasan hutan sambil memandang ke belakang, melihat wilayah yang kini tak lagi menyimpan hawa kematian yang pekat. Hutan yang dulu dianggap sebagai neraka bagi para musafir yang lewat, kini telah berubah menjadi oase spiritual yang menyejukkan jiwa. Raja Jin alas roban tampak berdiri tegak di kejauhan sana, melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan yang penuh rasa hormat. Tugas di sini telah usai, namun perjuangan baru saja dimulai, bisik Sunan Kalijaga sambil mengencangkan ikatan sorban di kepalanya. Beliau tahu bahwa masih banyak kegelapan di sudut-sudut bumi lainnya, yang membutuhkan cahaya iman agar manusia tidak lagi merasa tersesat. Di sepanjang pinggir hutan, penduduk desa mulai berkumpul ramai, mereka membawa senyum yang tulus sebagai tanda terima kasih mereka. Anak-anak kecil berlarian tanpa rasa takut di dekat semak belukar, sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun sebelumnya. Seorang kakek tua mendekati sang wali sambil membungkuk dengan hormat, "Terima kasih Gus, kau telah mengembalikan ketenangan pada tanah kami." Beliau hanya tersenyum dan menepuk pundak sang kakek dengan lembut, "Bukan aku, tapi Tuhanlah yang telah menggerakkan hati kita semua." Kisah penaklukan tanpa darah ini menjadi buah bibir di pasar-pasar, menjalar dari satu desa ke desa lainnya di seluruh pesisir Jawa. Orang-orang mulai percaya bahwa Islam adalah agama yang damai, yang mampu menundukkan kekerasan dengan kelembutan doa yang tulus. Sunan Kalijaga melangkah menjauh dari rimbunnya pohon jati raksasa, langkah kaki beliau terasa ringan seperti sedang menari di atas bumi. Beliau meninggalkan jejak-jejak kedamaian yang akan terus bertumbuh, menjadi pohon-pohon hidayah bagi anak cucu di masa yang akan datang. Kini alas roban menjadi saksi bisu tentang sebuah revolusi batin, di mana makhluk halus dan manusia sepakat untuk saling menghormati. Tidak ada lagi tumbal yang diminta atau sesajen yang sangat menyesatkan, semua telah berganti dengan zikir yang menggetarkan seluruh penjuru alam. Pesan-pesan Sunan Kalijaga tetap bergema di dalam hembusan angin hutan, tentang pentingnya menjaga hati agar selalu terhubung dengan Sang Khalik. Bahwa keberanian sejati bukan terletak pada pedang yang sangat tajam, tetapi pada kesabaran yang tak terbatas dalam menghadapi segala ujian. Raja Jin kini memimpin kerajaannya dengan aturan yang sangat bijaksana. Ia menjaga keamanan wilayahnya dari gangguan makhluk-makhluk liar lainnya. Ia menjadi saksi hidup bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada jin yang sebelumnya sangat sombong dan penuh dengan amarah. Jalur utara Jawa pun menjadi sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang, membawa kemakmuran bagi rakyat yang tinggal di sekitar wilayah hutan. Perekonomian tumbuh seiring dengan kuatnya iman di dalam dada mereka, menciptakan masyarakat yang madani dan juga berakhlak sangat mulia. Sunan Kalijaga terus berjalan menuju arah matahari yang semakin tinggi, tongkat kayunya seolah menjadi saksi perjalanan dakwah yang sangat panjang. Beliau tidak mengharapkan pujian atau gelar pahlawan dari manusia, hanya ridha Allah yang menjadi tujuan akhir dari setiap langkah kakinya. Alas roban kini telah benar-benar memiliki wajah yang sangat baru, wajah yang berseri-seri karena cahaya Islam telah masuk ke dalamnya. Kegelapan kuno telah sirna dan tak akan pernah kembali lagi ke sana, selama manusia tetap memegang teguh perjanjian yang telah disepakati. Kisah ini akan terus diceritakan lewat kidung dan juga cerita rakyat, mengingatkan kita bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Namun kemenangan itu tidak harus dicapai dengan cara menghancurkan, melainkan dengan cara merangkul dan memberikan pemahaman yang benar. Burung-burung berkicau riang mengiringi perjalanan sang wali yang agung,
seolah-olah mereka ikut mengucap syukur atas damainya bumi mereka. Setiap dahan yang bergoyang seakan memberikan salam perpisahan yang manis kepada sosok yang telah membawa cinta di tempat yang paling gelap sekalipun. Sunan Kalijaga menoleh sekali lagi ke arah hutan yang mulai menjauh. Beliau mendoakan agar kedamaian di sana bisa bertahan hingga akhir zaman. Beliau tahu bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih berat lagi, namun beliau yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Matanya yang teduh menyimpan sejuta hikmah yang sangat dalam sekali, mata yang telah melihat pertempuran antara cahaya dan juga kegelapan. Beliau adalah sang pembuka jalan bagi kemajuan peradaban di tanah Jawa, wali yang merakyat dan sangat memahami denyut jantung rakyat kecil. Di balik bukit sana, tugas-tugas baru telah menunggu kehadiran beliau, membangun masjid-masjid dan mengajarkan cara bertani yang sangat baik. Dakwah beliau tidak pernah berhenti hanya pada urusan akhirat saja, tetapi juga mencakup urusan dunia demi kesejahteraan hidup manusia. Raja Jin Alas Roban pun kembali masuk ke dalam dimensinya yang sunyi, namun kini ia membawa kitab doa yang selalu ia rapalkan setiap waktu. Ia menjadi jin muslim yang taat dan sangat disegani oleh kawan maupun lawan, seorang penjaga yang setia pada janji yang telah ia buat dengan sang wali. Hutan Alas Roban kini bukan lagi tempat yang penuh dengan misteri maut, melainkan tempat yang penuh dengan misteri kebesaran ciptaan Tuhan kita. Siapapun yang lewat di sana akan merasa tenang dan juga sangat terlindungi, karena doa-doa suci telah dipagarkan di sekeliling wilayah tersebut. Sejarah mencatat bahwa perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil, langkah seorang hamba yang memiliki keyakinan total pada Tuhannya. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil di dunia, jika kita bergerak dengan niat yang suci dan juga cara yang sangat bijak. Matahari kini tepat berada di atas kepala memberikan sinar yang sangat terang, menghapus semua bayangan hitam yang mencoba bersembunyi di balik pohon. Seluruh alam semesta seolah-olah sedang merayakan sebuah kemenangan besar, kemenangan iman atas nafsu yang selama ini membelenggu jiwa makhluk. Kisah tentang Sunan Kalijaga dan Raja Jin Alas Roban kini telah tamat, namun nilai-nilainya akan terus hidup di dalam hati para pembaca budiman. Tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan cara yang sangat dewasa, dan bagaimana menyelesaikan konflik tanpa harus menimbulkan luka yang dalam. Mari kita ambil hikmah dari setiap bab yang telah kita lalui bersama ini, tentang pentingnya menjaga alam dan juga menghormati makhluk lainnya. Serta tentang kekuatan doa yang bisa menembus batas-batas dimensi alam, membawa keselamatan bagi siapa saja yang mau berserah diri padanya. Langkah Sunan Kalijaga kini sudah tidak terlihat lagi dari pinggir hutan, beliau telah hilang di balik cakrawala demi menjalankan misi suci lainnya. Namun keharuman namanya tetap tertinggal di setiap sudut Alas Roban, menjadi legenda yang takkan pernah lekang oleh panasnya waktu yang berputar. Seluruh makhluk di bumi dan di langit seolah ikut mengucap syukur yang dalam, atas selesainya satu babak perjuangan dakwah yang sangat luar biasa ini. Islam telah tegak di pesisir utara dengan cara yang sangat indah sekali, bagaikan terbitnya matahari yang memberikan kehidupan bagi seluruh alam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjadi pembawa damai dimanapun kaki kita berpijak di muka bumi ini. Jangan pernah takut pada kegelapan jika kita membawa cahaya di dalam hati, sebab kegelapan akan selalu lari menjauh saat cahaya mulai mendekat.